dari kelompok 7 dari kelas 2A 02. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila Putri, NIM 072. Perkenalkan, nama saya Amelia Ditasari, NIM 044. Perkenalkan, nama saya Vera Asmira Tribrianti dengan NIM 080. Perkenalkan, nama saya Nafan Faida dengan NIM 069. Perkenalkan, nama saya Dia Yongdeni dengan NIM 059. Perkenalkan, saya Sudrahayu dari 055. Nah, teman-teman, di sini kami akan mengajak kalian untuk berkeliling dan mengetahui lebih dalam mengenai Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigia. Yuk kita ikutin. Ayo guys. Sejarah riwayat berdirinya Museum Dewantara Kirtigia. Museum ini adalah milik pengelolaannya adalah milik Persatuan Taman Siswa. Yang awalnya sebenarnya ini adalah menempati bekas rumah tempat tinggal Ki Hajar Dewantara yang beliau tempati dari tahun 1938 sampai 1958. Jadi diawali beliau menempati ini pada tahun 51. Rumah ini dihibahkan kepada Persatuan Taman Siswa. Kemudian pada tahun 57 lah Ki Hajar mempunyai ide dan mempunyai keinginan bahwa rumah tempat tinggal beliau ini supaya dijadikan museum, supaya bisa untuk pembelajaran atau generasi mendatang itu bisa meneladani perjalanan perjuangan beliau. Jadi hal itu kemudian ditanggapi oleh pihak Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang ternyata yang waktu itu namanya adalah baru Dewantara Memorial ya, tahun 57 itu namanya langsung Dewantara Memorial. Dan sampai akhir hayatnya ternyata museum ini belum berhasil diresmikan ya, karena akan Ki Hajar meninggal itu tanggal 26 April 1959. Itu museum belum resmi terbentuk. Baru kemudian rapat susulan pada tahun 1969. Jadi pengurus Majelis Luhur mengadakan rapat ulangan untuk merealisasikan amanat Ki Hajar tersebut dan baru bisa resmi pada tanggal 2 Mei 1970 berhasil diresmikan menjadi museum. Yang meresmikan waktu itu adalah Nyi Hajar Dewantara, itu dengan nama Museum Dewantara Kirtigia. Ada semacam Condro Sengkolo atau penanda berdirinya, yaitu niat ngaluhur terus yang budi. Jadi dengan niat yang tulus kita meneruskan pekerjaan. Jadi meneruskan amanat atau pekerjaan atau amanat yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu merupakan penanda tahun berdirinya Museum Dewantara Kirtigia. Itu Dewantara itu mengenai pemilihan nama itu kita melibatkan para ahli sejarah, kemudian ahli bahasa Jawa, Pak Hadi Wiono ya namanya, ahli bahasa Jawa, itu sepakat menggunakan nama Dewantara Kirtigia. Dewantara itu diambil dari nama Ki Hajar, kemudian Kirti itu adalah bahasa Sanskerta yang artinya kerja, kemudian Griya itu adalah rumah. Jadi bisa diartikan sebagai rumah hasil kerja atau rumah tempat bekerjanya Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep museumnya adalah museum memorial. Jadi museum yang tata letak koleksinya itu
ditata atau didisplay persis seperti ketika Ki Hajar menempati rumah ini. Jadi seperti itu sekilas mengenai riwayat berdirinya Museum Dewantara Borobudur. Pak, terima kasih. Ya. Pak. Kamar Raden Masuardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara terletak di bagian depan luar rumah. Adapun barang-barang yang terdapat di dalam kamar Ki Hajar Dewantara yaitu terdiri dari tempat tidur, 3 tongkat, figur baju, dan meja kerja. Nah, sekarang kita beralih ke ruang keluarga Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya terdapat berbagai foto peninggalan beliau dan juga sejarah museum ini. Terdapat juga beberapa foto sejarah mengenai museum dan juga kursi goyang serta cangkir yang digunakan oleh Ki Hajar, dan juga beberapa foto sejarah. Di sini terdapat juga lambang Taman Siswa yang berbunyi Suci Toto Ngesi Tunggal, serta tarian dan foto-foto sejarah lainnya. Di sini juga terdapat gending Jawa dan patung-patung peninggalan Ki Hajar serta jam dinding yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, inilah potret ruang tamunya, sangat sederhana dan lawas dengan furnitur yang sangat unik. Menariknya, bagian langit-langit ruangan rumahnya masih menggunakan anyaman bambu. Terdapat patung peresmian Dewantara Kirtigriha. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga memiliki sebuah ruang kerja khusus yang tampak sangat klasik. Ruangan ini menyimpan saksi sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara, yakni surat penangkapan 3 serangkai dan surat penangkapan Raden Masuardi Suryaningrat pada tahun 1920 serta Skol Ordonanti 1932. Selain 2 surat tersebut, masih ada 879 surat lainnya yang dikoleksi. Selanjutnya pada ruang kelima yaitu ruang tidur Ki Hajar dan Nyi Hajar. Nyi Hajar yaitu istri Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli yaitu Nyi Sutartina. Di dalam ruangan tersebut terdapat kain jarik yang dulu digunakan oleh Nyi Hajar semasa hidupnya. Kain tersebut disimpan di lemari kaca. Terdapat juga tempat tidur yang dulu digunakan Ki dan Nyi Hajar untuk beristirahat, serta ada foto-foto dari Ki dan Nyi Hajar di ruangan tersebut. Selanjutnya ada kamar putri Ki Hajar yang tampak sangat sederhana, diisi dengan ranjang besi berkelambu dan beberapa furnitur lainnya. Raden Masuardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Beliau memiliki istri bernama Nyi Sutartina. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan di Europese Lager School atau Stovia. Namun Ki Hajar tidak lulus karena sakit. Beliau menulis buku Al X in Nederlands atau Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar The Express 13 Juli 1913. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan sekolah yaitu Taman Siswa. Semboyan dalam sistem pendidikan tersebut yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.
Beliau membangun sekolah mulai dari Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya, dan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara, Ernest Dawesdekker, Cipto Mangunkusumo atau dikenal sebagai tiga serangkai mendirikan Indis Party, yaitu politik pertama di Hindia Belanda. Partai ini menjadi organisasi orang pribumi dan campuran Hindia Belanda. Oke guys, mungkin itu saja video vlog dari kelompok